jawaban saya ketika ada di antara bapak dan ibu. Di sini kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, sebenarnya saya sendiri sedang belajar untuk menulis dan dipercaya untuk menulis itu sebenarnya juga sebuah kesempatan yang luar biasa. Ketika dulunya saya berawal dari cita-cita, saya mempunyai seorang anak yang dia itu meninggal karena endemi malaria pokal tahun 2002. Dan dari anak usia 5 bulan inilah yang dia menginspirasi saya untuk menulis seperti itu. Dari sebuah pemikiran, kalau memang kita mau hidup, kalau memang kita mau tetap hidup, atau kalau kita nggak mau mati, itu kita harus menulis seperti itu. Nah, dari anak saya yang meninggal itulah saya berpikir bagaimana saya bisa menghidupkan anak saya itu seperti itu. Nah, dari situ saya punya cita-cita. Sebelum usia saya 40 tahun, saya harus mempunyai satu buku yang saya dedikasikan untuk saya itu, untuk anak saya itu. Nah, dari situlah saya yang suka awalnya karena peninggal beliau, terus saya suka mengurung diri di kamar, banyak membaca seperti itu. Akhirnya saya beranikan diri untuk menulis. Banyak kan tulisan saya fiksi seperti itu. Nah, pada kesempatan yang lain juga ada sebuah desa yang mempercayakan kepada saya dan seorang teman untuk menggali sejarahnya, menggali sejarah desa itu, dan di situ juga saya merasa ini kesempatan yang sangat luar biasa. Dan dari situ juga saya berpikir sekarang anak-anak kita, generasi kita harus tahu sejarah desa kita itu seperti apa, bagaimana kita bisa menjadi seperti sekarang ini, gitu. Itu sekilas perjalanan singkat saya, bagaimana saya bisa menulis, terus bagaimana saya bisa menyukai buku, hingga akhirnya ada yang percaya untuk memberikan kesempatan saya untuk menulis tentang sejarah. Seperti itu, terima kasih. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dari apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prosogo yang telah menyelenggarakan acara ini bekerjasama dengan KPU Jogja. Dan saya sangat senang sekali mendapatkan kasus ini karena sudah lama tidak betul-betul kayak gini. Jadi perkenalkan, nama saya Siwi Nurdiani, dan saya salah satu murid pertama kali Rindu Aksara didirikan. Jadi saya muridnya Pak Malangga dan Pak Didik. Dan alhamdulillah Pak Didik yang pertama kali menerbitkan buku saya. Jadi yang buku non-fiksi itu yang pertama kali menerbitkan adalah Sabda Fiksi. Alhamdulillah itu saya merasakan jadi penulis buku pertama kali itu. Jadi memang saya salah satu murid Rindu Aksara yang sebenarnya awal pertama menulis juga waktu kuliah, karena jurusan saya juga bahasa Indonesia, pendidikan, dan waktu itu mendapatkan suntikan dari para dosen untuk terus menulis. Dan pertama kali saya mengirimkan cerpen karena tugas kuliah dibuat di lomba cerpen di Jakarta, itu juara 2, dan setelah itu jadi tulis sehingga cerpen saya itu, cerpen dan terbiar itu di majalah Kartini, kemudian terakhir di media Indonesia itu tahun lalu. Dan saya mungkin untuk cerpen-cerpen seperti itu konsen ke masalah perempuan. Jadi saya juga terakhir bergabung dengan komunitas penulis Mubadalah. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah searching di Google, di
majalah majalah Deko itu semuanya tentang konten-konten perempuan. Kalau masalah selain nulis cerpen, saya juga lebih ke fiksi juga dan akhirnya. Dan tahun 2006 waktu itu Buang Salah mengadakan acara, di situ ada pembicara yang juga guru saya, guru abadi itu Gus Jenderal Almarhum, yang beliau mengatakan pada saya, tolong Kulon Progo, kemudian tulis Kulon Progo. Saat itu setelah itu maka saya menulis tentang Kulon Progo. Yang pertama itu novel Sindur di Pasir dan Cinta, waktu itu yang pas launching, dan yang beda itu Bapak Marwanto. Jadi luar biasa waktu itu. Dan insya Allah di perpustakaan juga sudah ada novelnya yang kedua. Itu menceritakan ceritanya berlatar di Pasir Kesi waktu itu. Di situ saya tiap hari mengikuti berita di koran perkembangan tentang Pasir Kesi waktu itu, sehingga saya bisa menulis novel dalam waktu 2 bulan gitu. Dan alhamdulillah itu sekarang sudah diresensi Pak Marwanto, kemudian diresensi oleh teman saya dosen UAD yang dibuat di Jurnal UNY kala itu, dan alhamdulillah itu menjadi salah satu referensi bacaan di kampus dan di sekolahan, sehingga juga menjadi bahan soal jurnal dan itu kalau itu juga bisa menemukan. Alhamdulillah saya mengalami saya bangga sekali. Dan ini novel yang kedua saya menyerahkan ke perpustakaan Kembang Lebih Menoleh. Ini juga belajar Kulon Progo dan menceritakan tentang bagaimana kisah seorang guru yang di Kulon Progo. Mas PNS saya gitu. Iya, tapi endingnya itu luar biasa. Saya Mas PNS. Itu kalau menurut saya kayak mantra, kayak seperti mantra. Well, itu pengalaman saya gitu. Jadi saya senang sekali, apalagi kedua Bapak Jepri dan komunitas alhamdulillah saya nanti berharap bisa banyak belajar lagi dan bisa mengeluarkan semangat menulisnya untuk teman-teman saya. Jadi kalau dulu itu saya bertugas sama Pak Didi di Sumat 2, sekarang di FTS 4 Kulon Progo. Jadi saya harapkan teman-teman dulu juga antusias lagi untuk penulisan, dan itu kan sangat bermanfaat untuk teman-teman guru juga. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin Mas Dwi atau Mbak Eka ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak dan teman-teman semua yang bersedia. Baik, kami dari Pustakaan Kulon Progo sangat senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman komunitas penulis di Kulon Progo maupun di Jogja, komunitas presensi yang diinisiasi oleh Bapak Ibu Mas Gendoro. Kami terus terang selama ini sebagai pustakawan, kami itu juga kesulitan ketika kami dituntut untuk mengembangkan literasi, akan tetapi kami itu buta dalam artian tidak mengerti wilayah, artinya siapa saja sih tokoh yang siapa saja sih pelaku literasi di Kulon Progo ini. Terus terang memang kami berdua ini memang bukan asli Kulon Progo, tapi insya Allah nanti kita akan bersama-sama untuk mengembangkan literasi di Kulon Progo ini. Jadi untuk teman-teman di perpustakaan, dinas perpustakaan dan kearsipan itu juga sudah berusaha untuk mengembangkan keterampilan dalam menulis, dan itu juga sudah difasilitasi oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sehingga kami bisa menghasilkan 3 judul buku bersama-sama. Nah, untuk apa sih yang sebenarnya bisa disumbangkan oleh perpustakaan untuk teman-teman komunitas penulis baik yang ada di Kulon Progo maupun yang ada di Jogja? Jadi saat ini perkembangan perpustakaan
di Indonesia itu kan sudah tidak lagi hanya meminjamkan dan mengembalikan buku saja, tapi kami juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan masyarakat umum. Jadi nanti dari teman-teman, kalau misalnya dari teman-teman komunitas, kalau misalnya ada kegiatan, kami di sini ada ruangan aula yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman komunitas semua untuk berkegiatan apa saja. Artinya kegiatan literasi yang teman-teman lakukan itu bisa terfasilitasi menggunakan ruangan ini. Gitu. Seperti dari kemarin kita sudah berkolaborasi cantik ya Pak Marwanto. Kita sudah berkolaborasi cantik sama komunitas sastraku. Beberapa kali kita mengadakan bedah buku bersama dengan menggunakan ruangan ini. Jadi insya Allah nanti fasilitas yang ada di ruangan ini boleh digunakan oleh teman-teman semua free, gratis ya. Cuma nanti untuk kebersihannya tolong dijaga ataupun diperhatikan. Selama ini seperti itu. Jadi untuk listrik dan sebagainya itu tidak bisa membayar gitu. Kemudian kami juga ada fasilitas internet yang juga bisa digunakan oleh teman-teman semua. Tuh. Selain itu koleksi kami juga lumayan banyak. Untuk sastra sendiri ada sekitar ya banyak lah pokoknya. Kami belum hitung karena kami memang dalam rangka stok 6 ini. Ya, jadi ada khusus koleksi sastra untuk teman-teman bisa mencari inspirasi di situ. Dari beberapa novel bestseller juga ada. Kemudian dari karya-karya terbaru sampai yang ke karya-karya yang tinggi dan sebagainya itu juga ada. Monggo silakan dimanfaatkan nanti untuk semua teman-teman untuk memperkaya paling tidak hasanah atau paling tidak untuk menyumbangkan ide kepada teman-teman semua. Kemudian kami juga sangat senang ketika nanti teman-teman komunitas ketika mempunyai hasil karya itu nanti minta didirikan untuk dijaga dan dipublikasikan lagi di perpustakaan. Jadi untuk karya-karya penulis Kulon Progo sendiri itu nanti akan kami sendirikan. Jadi kemarin ada Mbak Yuni atau siapa itu, terus Mbak Kemi juga, yang Mbak Siwi ini kok kayaknya belum ada ya. Kayaknya yang buku pertama ada. Masih. Oh ya. Oh tahun 2008. Berarti yang belum yang baru ya Mbak ya. Oh iya, nanti dibedah aja Mbak. Pak Marwanto siap kok. Ya, jadi mungkin itu dari kami. Nah, selain dari koleksi yang tercetak, juga kami menyediakan fasilitas perpustakaan digital di Kulon Progo. Silakan nanti di-download di Play Store, kemudian diinstal sendiri. Ada beberapa buku tentang cerita-cerita dan juga referensi. Mungkin kalau nanti di Kulon Progo ini kurang banyak, nanti teman-teman bisa mendownload di iJogja maupun di iPusnas. Yang tentu saja kalau di iPusnas itu koleksinya lebih lengkap. Mungkin itu saja dari saya. Dan mohon maaf, saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mas Dwi ada? Sedikit saja menambahkannya. Terima kasih. Sedikit saja menambahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan dari Mbak Eka, saya sangat mengapresiasi sekali adanya komunitas presensi buku yang dimotori Pak Martandoro ini. Harapan saya pribadi, kami sebagai pustakawan itu di Kulon Progo dibentuk komunitas kecil yang khusus di wilayah ini. Jadi benar kata Mbak Eka tadi, kita sebagai pelaku yang mengajak mengoprak-oprak anak-anak untuk membaca, tapi kita tidak kenal para penulis-penulis Kulon Progo. Pak Siwi saja kita belum kenal Pak. Jadi ajang seperti ini saya kira sangat pas kalau kita untuk membentuk sebuah komunitas-komunitas lain selain sastraku mungkin ya. Kan sastraku lebih ke sastra, tapi kalau ada komunitas presensi
kelompok ada Bu Suharniati tadi ya, yang kebetulan juga dengan bulan kita mungkin belum terlalu berkolaborasi. Jadi kalau ada momen seperti ini, saya kira sebagai langkah awal kita bisa membentuk komunitas-komunitas yang ada di kelompok agar literasinya lebih giat. Mungkin salah satu usul saya sebagai ada sebuah momen yang seperti yang Pak Agus sampaikan tadi, kita membentuk menerbitkan misalkan satu buku setahun ya, komunitas kelompok kita mengambil salah satu tema tentang budaya atau tema tentang apa, kita adakan semacam kayak lomba, nanti mungkin komunitas presensi buku DIY itu memfasilitasi gitu loh. Jadi nanti bisa kita mengirimkan tulisan-tulisan atau cerpen atau artikel, nanti bisa diterbitkan. Itu salah satu mungkin bisa menambah kaya dan bisa menambah kasanah budaya, terutama perbukuan di Kulon Progo. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami usulkan. Dan saya kira besok kalau misalkan kita ada event tertentu, misalkan kita sedang sosialisasi minat baca di sekolah atau apa, kita bisa kalau boleh itu mengajak rekan-rekan, misalkan Mbak Siwi atau Mbak Siti menjadi motivator gitu loh di sekolah, biar untuk menggerakkan literasi di sekolah. Ada contoh real gitu warga Kulon Progo yang sudah bisa menghasilkan karya semacam itu. Kita sebagai pustakawan juga selain menjadi fasilitator juga nanti moga aja bisa belajar untuk menulis juga. Mungkin itu saja Pak, tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya rasa teman-teman dari Kulon Progo khususnya ini semuanya menyambut positif tentang waktu. Kemudian tadi sudah disampaikan bagaimana perjuangan untuk bisa menjadi penulis dari mengawali yang 12 kali mengirim tulisan sampai ada yang sekali tembus namun 20 kali lomong. Saya rasa perjuangan dari teman-teman ini sangat luar biasa. Kemudian ya, intinya mudah-mudahan di forum ini nanti bisa menjadi embrio untuk melahirkan komunitas-komunitas baru, atau paling tidak ini teman-teman dari pustakawan ini bisa lebih mengenal Bapak Ibu penulis di Kulon Progo untuk lebih mengembangkan literasi. Selanjutnya monggo Pak Yedi Marjantoro, sebelum nanti diakhiri dengan penyerahan buku dari Bapak Ibu penulis di Kulon Progo. Terima kasih. Sebelum saya mungkin saya beri kesempatan sedikit perwakilan dari KPD, Komunitas Penulis Gamping ya, untuk memberikan semacam testimoni kecil karena baru dari kemarin resminya. Lalu sudah berusuhan niati kepala perwakilan kami di sini sepakat 20 kata ya. Sebelum nanti saya ada upaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan undangan ini. Saya sangat merasa bisa hadir di tengah Bapak Ibu yang hebat. Dan ini tadi ada Pak Didik yang beliau juga sangat berkompeten dalam karya sastra, dan juga Pak Marwanto dan ibu yang lain dari penulis yang ada di Kulon Progo. Ini ibaratnya kami dari KTP komunitas penulis kami itu ibaratnya baru bayi yang masih merah. Artinya kan kami harus banyak belajar dengan Bapak Ibu semua untuk dalam bidang tulis menulis ya. Ya memang menulis itu sangat ini ya. Sebenarnya kalau kita pahami lah sangat mengesankan ya. Kalau macam istilahnya dalam pertemuan ini, jadi saya mendapatkan satu suntikan semangat lah istilahnya untuk bisa mengembangkan literasi di Gamping. Ini nanti akan kami jadikan sebagai masukan kepada teman-teman kami yang ada di Gamping, karena memang saya juga
masih merasa sangat buta sekali dalam hal menulis, walaupun mungkin kemarin saya sedikit banyak belajar. Kemarin juga bergabung di komunitas Yuk Menulis, itu juga sudah ada beberapa buku yang antologi yang bisa saya tulis juga, alhamdulillah, tapi yang masih dalam taraf belajar, jadi belum sehebat dengan bapak ibu yang ada di sini. Ya intinya ini masih, ya istilahnya masih bayi yang masih sangat merah, belum bisa merangkak dan belum bisa apa-apa. Dan nanti mohon kami nanti dari tim komunitas penulis gamping mungkin bisa wilayah waktu bisa bersilaturahmi lagi, agar nantinya kami bisa belajar lebih banyak lagi dari bapak ibu semua. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Suharyanti dari kelompok resensi buku. Jadi pertama kali saya tertarik untuk mengikuti kegiatan Yuk Belajar Menulis, ya. Saya itu sebagai guru melihat keprihatinan anak-anak, di mana anak-anak itu semakin hari minat bacanya itu semakin rendah. Kemudian saya berpikir bagaimana untuk meningkatkan minat baca anak-anak itu biar meningkat, apa yang harus saya lakukan itu. Kemudian saya ikut kegiatan Yuk Belajar Menulis. Oh ternyata begini ya, untuk mengajarkan anak-anak belajar menulis. Jadi memang peranan guru itu sangat penting, sangat strategis untuk menumbuhkan minat baca pada anak-anak. Nah, jadi makanya saya ikut Yuk Belajar Menulis. Oh ternyata caranya seperti ini untuk menumbuhkan minat baca anak-anak sekarang ini yang semakin lama semakin menurun. Itu saya lihat di sekolah saya sendiri di SMK 1 Mangungan. Jadi sangat penting bagaimana menumbuhkan budaya literasi ini pada generasi muda agar nanti di Indonesia ini tidak hilang begitu saja sejarahnya dengan kita membiarkan menulis pada anak-anak. Itu saja sepatah kata dari saya. Semoga nanti dengan adanya komunitas apalagi di Kulon Progo ini menjadi saling bersilaturahmi untuk meningkatkan minat baca terutama untuk generasi muda. Terima kasih. Paling dalam di mobile di mana Pak Wi Riswanto, Bu Eka, Bu Siti Nurdiati, Bu Kemiati, Bu Siti Kadaruni atau nama penanya Rini Kader, Pak Marwanto dan Pak Didi Komasi. Tergantung atas informasi, inspirasi, motivasi yang boleh kami terima luar biasa. Ini kalau sebelum saya lupa ini izin nilai anak ini bersama ini hapus Pak. Utang untuk jadi nanti sayangnya tinggal satu provinsi itu hari Kamis tanggal 2. Jadi yang lain tidak perlu kita sampaikan. Nilai plusnya apa? Karena selain ada pasugasan penerimaan yang kekeluargaan adalah menghadirkan para penulis setempat untuk kami boleh belajar bersama, meskipun waktunya terbatas, tapi ini luar biasa karena di institusi lain tidak di setting seperti ini, meskipun penerimanya juga kekeluargaan ramah, tapi ini luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi kami ketika kami menjadi tuan rumah, kami juga akan gandeng siapapun yang boleh kami ajak untuk belajar bersama. Ada beberapa penulis sampai Pak Didi yang di masa lalu
cukup sering nulis di Bernas darat Pak ya. Jadi belajar nulis, saya belajar mengedit di waktu itu dan tidak bisa jumpa. Pak Maranto yang luar biasa yang mempunyai sastra. Tadi berharap supaya kebersamaan dan generasi muda lebih baik. Ya memang kalau kita lihat yang 17 di antara kami memang pernah muda Pak. Ya, tapi semangatnya paling tidak ya. Jadi kita memang harus sinergis karena tidak bisa kita menunggu. Jadi yang kecil, yang muda, yang dewasa, yang kasabuan itu memang harus digandeng bersama karena kalau saling menunggu nanti susah. Jadi Bu nanti mengatakan bahwa orang yang baca di generasi kita semua di sekolah itu nanti masih perlu dilakukan. Kalau tidak dari pelaku sendiri yang melakukan ya siapa lagi? Kita senang dan berterima kasih atas kebersamaan pada hari ini dan mudah-mudahan kami yang diposisikan di provinsi yang anggotanya meliputi 5 kota kabupaten itu melalui perwakilan kami nanti ke depan ada gerakan yang sifatnya sinergis bersama-sama supaya keberadaan dan kebersamaan kami itu terasa. Jadi meskipun kami masing-masing dari wilayah, tadi juga dari Kamping, Kabupaten Sleman, tapi pada akhirnya kalau kita bicara lintas wilayah, lintas ruang dan waktu, sehingga dengan karya buku, karya tulis itu menjadi monumental. Kebersamaan tentu bukan hanya ketika ada momentum ya. Jadi kalau terkait dengan momentum dengan dunia perpustakaan kan ada hari buku nasional, ada hari kunjung perpustakaan, paling tidak 2 itu. Kalau dengan Bapak Guru karena sebagian besar para pendidik ada hari pendidikan nasional, ada hari guru nasional dan sebagainya itu bisa menjadi momentum. Kalau istilah jurnalistiknya namanya newspack, cangkaian peristiwa. Yang kedua kita bisa melakukan kolaborasi, jadi istilahnya lomba menulis. Jadi kita bisa sinergikan antara komunitas dan momentum apapun, sehingga kalau misalnya kita patok setahun satu buku, saya kira mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan karena kita masing-masing memiliki beberapa komunitas. Yang penting ada karya yang real yang bisa kita lakukan bersama selain paket, trio, duet maupun solo gitu. Dan apa yang saya sampaikan tim penulis yang dihadirkan institusi ini, kami dari KPP Yogyakarta sungguh sangat terinspirasi dan motivasi gitu ya. Karena kami masih banyak belajar apalagi dari Kamping. Jadi kita memang harus banyak belajar dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Bahkan kalau dari usul ini untuk diri kami sendiri ya. Kalau saya nulis karena saya wartawan, jadi cara kaki saya itu wartawan. Tapi sebagai penulis itu kan seperti wartawan. Jadi saya belum melihat anggota saya sendiri itu saya hadir itu menggunakan buku atau alat ini ya. Mudah-mudahan daya ingatnya tinggi. Karena kan kalau tidak dilihat, tidak ditulis ya pasti wassalam gitu ya. Apalagi sudah tidak menjadi seperti saya. Maka saya anjurkan setiap kita berkunjung di mana saja, kapan saja, hubungan dengan literasi, catatlah meskipun hanya satu kata. Sebab satu kata, satu kalimat, satu paragraf itu kalau kita memang bisa menemukan kata kuncinya, kita bisa menjadi pribadi kita. Jadi kalaupun tidak ada penugasan untuk mengkomunikasikan secara tertulis di media publik, karena kalau bukan kita yang menjual ke media publik, siapa lagi? Itu ya lalu dengan diri saja. Kecuali kalau misalnya kita masing-masing punya daya yang tinggi, apa yang sudah tersampaikan di sini kita rekam dan menjadi inspirasi, motivasi kita untuk menjadi lebih baik. Karena ketika kita bersama-sama dalam sebuah komunitas, tidak ada yang ini pimpinan, ini anak buah, enggak. Kita sama-sama belajar. Saya yang belajar lebih dulu itu bukan berarti saya lebih baik, lebih justru sebaliknya. Saya itu bukan dikuatkan karena sudah di awal-awal itu sempat itu ya, sempoyongan tiap hari. Maka dikuatkan dengan motivasi yang kuat, kebersamaan dengan para pihak,
dimanapun apapun dan siapa. Sehingga kebersamaan kita di pagi hari ini sampai siang hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu khususnya dari tim saya di Jogja itu sependapat bahwa ini sebuah pertemuan yang luar biasa yang tidak mungkin terselenggara tanpa peran serta Pak Samudra selaku kepala dinas. Kalau hanya menerima tamu kecil sih bisa di ruangan beliau, biasanya kami begitu, tapi ini dialokasikan di ruang pertemuan seperti ini dengan mengundang tim penulis ini sungguh sangat memberikan makna bagi kami. Dan kita berharap kebersamaan tidak hanya berhenti pada hari ini, tetapi bisa kita lanjutkan di lain waktu, apalagi di sini ada Bu Karniati, ada Bu Roman Sofia ya, jadi itu asalnya di kota, tapi kita bisa berkolaborasi. Saya kira tanggapan saran dari saya demikian. Apabila ada hal yang kurang berkenan, khususnya dari pihak kami, dan khusus lagi saya pribadi, saya mohon maaf. Tapi keterlambatan tadi, kita berharap kebersamanya lanjut. Momentum yang paling dekat tadi saya sudah mampir di awal pada Pak Samudra dalam hari kunjung perpustakaan. Tim kami akan datang lagi untuk akses fakta data, pertama adalah sejarah dari institusi ini, dan kedua adalah portfolio Bapak. Mohon sambil lalu, mohon dibantu Pak Darto untuk mengumpulkan bahan teks maupun tertulis sehingga memudahkan membantu melancarkan kami supaya sebelum hari H 14 September 2020 sudah terbit sehingga bisa menjadi bukti bahwa kita mencintai perpustakaan. Kiranya demikian Pak Agus dan Pak Sekil dan Ibu, apa yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Pak Kepala Dinas. Terima kasih. Dalam pertemuan ini kami sangat senang di bisa bermata dua. Jadi dari kita saling dapat belajar dan dapat informasi. Kemudian kami mohon baca ada nomor HP dari teman yang belum dari ibu ya. Bulan ya Bu ya. HP dari ada teman-teman yang lain, nanti kalau ada komunikasi ya. Sebenarnya hari ini Mas Agung kita undang Bu. Mas Agung. Ya, Mas Agung dari SM Paminan ya. Mas Agung juga boleh kita undang. Tapi barangkali ada kesibukan ya. Ya tolong sampaikan saja masuk dengan kami untuk bersama-sama menuju ya. Kemudian Pak Yudi di Pondok ada Profesor Wabila Suara Pak itu penanganan jadwal serta kita di luar aja nanti diambil terus ditambahi